Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Gregorius Bagus Agung Pambudi. Nomor induk mahasiswa saya D1A019222. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang perbedaan antara firma, TPT, CV, koperasi, dan badan usaha perseorangan. Saya akan menjelaskan perbedaan ini melalui definisi, kelebihan, dan kekurangan setiap perusahaan. Saya akan menjelaskan. Saya akan mulai dengan firma. Firma adalah suatu persekutuan perdata yang menyelenggarakan perusahaan atas nama bersama, di mana tiap-tiap anggota firma yang tidak selakunya satu dengan yang lain dapat mengikatkan firma dengan pihak ketiga, dan mereka masing-masing bertanggung jawab atas seluruh utang firma. Kelebihan firma. Pertama, ada kepemimpinan firma didasarkan pada keahlian. Kedua, modal yang terkumpul cukup besar karena bersumber lebih dari satu orang. Dan tiga, masalah yang terjadi di perusahaan diatasi bersama-sama. Nah, sekarang kelemahan firma. Jadi ada tiga. Pertama, jika salah satu anggota melakukan kesalahan baik secara ekonomi maupun hukum, maka seluruh anggota di firma tersebut akan terkena akibatnya. Nah, kedua, tanggung jawab terbatas. Kekayaan perusahaan tidak terpisah dengan hak milik anggota, sehingga jika terjadi bangkrut terhadap firma tersebut, maka hak milik pribadi ikut tersita. Dan yang terakhir, apabila salah satu dari anggota membatalkan perjanjian untuk menjalankan usaha bersama, maka secara otomatis usaha firma bubar, sehingga kelangsungan perusahaan tidak menentu. Sekarang saya akan menjelaskan tentang komoditer Vennootschap atau bisa dikenal dengan CV. CV adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Jadi ada dua tingkat anggota di CV. Pertama, anggota aktif, dan kedua, anggota pasif. Anggota aktif atau dikenal dengan sekutu komplementer adalah anggota yang menjalankan, yang memimpin perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas utang-utang perusahaan. Nah, kalau ceritanya anggota pasif ini bisa dikenal dengan sekutu komoditer. Adalah anggota yang hanya menanamkan modalnya kepada sekutu aktif dan tidak ikut campur dalam urusan operasional perusahaan. Nah, kelebihan CV. Pertama, modal yang dikumpulkan lebih besar dibanding perusahaan perseorangan. Dan kedua, mudah memperoleh kredit dari bank karena pendirian CV relatif lebih mudah daripada perseroan yang lain. Dan yang terakhir, kesempatan ekspansi lebih banyak. Nah, sekarang kelemahan CV. Pertama, pada sekutu aktif, karena tanggung jawab tidak terbatas, mengakibatkan kekayaan pribadi dapat ikut tersita jika perusahaan bangkrut. Kedua, sulit untuk menarik kembali investasinya. Dan ketiga, kekuasaan dan penguasaan kompleks. Badan usaha perseorangan. Nah, saya akan menjelaskan tentang badan usaha perseorangan sekarang. Badan usaha perseorangan atau bisa dikenal sebagai usaha dagang merupakan perusahaan atau bisnis yang dimiliki oleh pemilik tunggal atau seorang pengusaha bertanggung jawab pribadi dan biasanya memiliki modal yang kecil atau menengah. Nah, kelebihan dari badan usaha perseorangan atau usaha dagang. Pertama, pendiri sekaligus pemilik bebas mengontrol perusahaan tanpa persetujuan orang lain. So it's absolute control of your own company. Jadi ya kontrol penuh ya. Dan yang kedua, seluruh keuntungan yang didapat dari perusahaan akan menjadi milik pendiri sekaligus pemilik perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, perorganisasian
perusahaan cenderung lebih ringkas dan hemat biaya. Nah, kelemahan dari usaha dagang adalah pertama, sulit untuk mengembangkan perusahaan karena seperti yang saya jelaskan sebelum bahwa modal usaha dagang itu kecil atau menengah. Jadi sangat sulit untuk usaha dagang untuk mengembang. Nah, kelemahan usaha dagang yang kedua adalah minimnya kesempatan karyawan perusahaan untuk berkembang karena mereka akan berada pada jabatan yang sama dalam jangka waktu tidak menentu. Dan yang ketiga, tanggung jawab pemilik yang tidak terbatas. Jadi semua resiko yang terjadi di usaha dagang akan ditanggung oleh pemilik usaha dagang tersebut. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang perseroan terbatas atau PT. PT adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Kelebihan dari PT ada 3. Pertama, tanggung jawab yang terbatas dari pemegang saham terhadap utang-utang perusahaan. Maksudnya jika saya termasuk pemegang saham dan kebetulan perusahaan punya utang, saya hanya bertanggung jawab sebesar modal yang ada di setoran yang saya setorkan, tidak lebih. Nah, terus kelebihan yang kedua adalah mudah memperoleh tambahan modal untuk memperluas volume usahanya, misalnya dengan mengeluarkan saham baru. Dan yang ketiga, kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin, sebab tidak tergantung pada beberapa pemilik. Kelemahan dari PT ada 3. Pertama, rahasia kurang terjamin karena segala aktivitas perusahaan harus dilaporkan kepada pemegang saham. Dan yang kedua, pendirian PT lebih sulit dari kepemilikan perusahaan lain karena PT memerlukan akte notaris, kelengkapan administrasi, dan izin khusus untuk usaha tertentu. Dan yang terakhir, kurangnya hubungan efektif antar pemegang saham. Itu kelemahan terakhir dari PT, yaitu kurangnya hubungan efektif antar pemegang saham. Saya sekarang akan menjelaskan tentang koperasi. Nah, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan koperasi yang berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas gotong royong atau asas kekeluargaan. Koperasi dalam pengelolaan bersifat demokratis. Keanggotaan dalam koperasi bersifat sukarela dan terbuka, serta pembagian hasil usaha dilakukan secara adil dan bijak. Kelebihan dari koperasi ada 3. Pertama, koperasi memiliki hubungan antara anggota yang kuat karena memiliki asas gotong royong dan asas kekeluargaan. Kedua, laba yang dihasilkan digunakan untuk kepentingan anggota. Dan terakhir, jumlah dari simpanan wajib dan pokok tidak memberatkan anggota. Nah, kelemahan koperasi ada 3. Pertama, modal yang dimiliki terbatas. Modal sangat tergantung dengan anggota ya. Dan kedua, pengelolaan kurang profesional karena koperasi kekurangan tenaga untuk mengatur jalannya usaha. Jadi setiap anggota juga memiliki kepentingannya sendiri. Dan terakhir, daya saing lemah karena tidak terfokus untuk mencari keuntungan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa perbedaan antara perusahaan-perusahaan ini bisa dilihat dari tanggung jawabnya, dari berapa besar modalnya. Contohnya seperti Firma sama CV. Tanggung jawabnya tidak terbatas, tapi tanggung jawab tidak terbatas di Firma itu berlaku untuk semua anggota. Tapi untuk CV itu hanya berlaku untuk anggota yang aktif. Dan kita bisa lihat di usaha dagang modalnya kecil, dan kalau lihat di PT usaha modalnya lebih besar. Jadi itu aja presentasi saya. Terima kasih. Mohon maaf jika saya berkata salah. Terima kasih atas tugas ini. Selamat pagi.